Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang senyawa karbon gitu ya. Sebelumnya di kelas 11 kalian sudah mempelajari ya tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi gitu ya. Nah, itu merupakan sebagian kecil dari senyawa karbon, kelompok senyawa karbon itu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari senyawa karbon yang lain, karena di alam gitu ya, senyawa karbon ini terdapat sangat banyak gitu ya. Maka dari itu hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa karbon yang dikelompokkan menjadi beberapa kelompok gitu. Karena banyaknya senyawa karbon di alam gitu, senyawa karbon ini dikelompokkan gitu ya. Dikelompokkan berdasarkan apa? Salah satunya adalah berdasarkan gugus fungsi gitu. Itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi pengelompokan senyawa karbon berdasarkan gugus fungsi yang dimiliki oleh senyawa karbon tersebut. Pada bab ini kita akan membahas mengenai beberapa senyawa karbon yang dikenal sebagai turunan alkana, yaitu senyawa alkana yang satu atau beberapa atom hidrogennya diganti dengan gugus fungsi tertentu. Nah, itu. Jadi yang akan kita bahas itu senyawa turunan alkana, ya. Oke. Nah, tadi disebutkan bahwa pengelompokan senyawa karbon itu salah satunya dikelompokkan berdasarkan gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Di sini bisa dibaca. Gugus fungsi merupakan bagian spesifik yang menentukan sifat khas senyawa karbon. Nah, gugus fungsi ini merupakan bagian aktif yaitu merupakan bagian yang mengalami reaksi gitu. Jadi gugus fungsi ini tadi di awal itu merupakan salah satu pengganti gitu ya. Salah satu pengganti dari atom karbon misalkan, atau dari atom H pada senyawa hidrokarbon misalkan. Tapi di sini diganti dengan gugus fungsi. Nah, jadi gugus fungsi ini merupakan bagian yang aktif gitu ya. Kalau dia mengalami reaksi, nanti reaksinya akan terjadi pada gugus fungsi, karena gugus fungsi itu bersifat reaktif gitu ya. Contohnya di sini ada etanol. Etanol ini merupakan salah satu senyawa turunan alkana yang termasuk ke dalam kelompok aldehid gitu ya. Nah, yang warna merah ini merupakan gugus fungsi dari aldehid gitu. Aldehid itu senyawa turunan alkana. Gugus fungsinya COH, O-nya rangkap 2, H gitu ya. Jadi ini yang berwarna merah itu merupakan gugus fungsi. Ketika ini namanya etanol direaksikan gitu ya dengan ion Ag+ dan OH- akan menghasilkan asam etanoat. Asam etanoat ini merupakan salah satu senyawa kelompok asam karboksilat. Nah, asam karboksilat gugus fungsinya mana? Ini yang berwarna merah, yaitu COOH. CO ini rangkap 2 dan OH. Nah, ini gugus fungsi dari asam karboksilat. Nah, ini contoh dari gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Nah, ini contohnya ya. Oke, selanjutnya ini ada gugus fungsi dari senyawa karbon. Nah, gugus fungsi ada yang pertama ada OH. OH itu golongan senyawa alkohol gitu ya, atau alkanol. Disebut juga sebagai alkanol ya. Alkohol ini strukturnya ROH. R-nya ini apa? R ini adalah rantai karbon gitu ya. Nah, ini gugus fungsinya OH. Jadi rantai karbon berikatan dengan OH. Ini rumus umumnya bisa kalian lihat ya. Contohnya ini ada apa? C-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi
propanol gitu ya. Kan kalau 3 rantai karbonnya 3 itu namanya propan gitu ya. Nah, karena ini ada gugus alkohol jadi disebutnya sebagai propanol. Ya, akhirannya diganti dengan ol. Oke, selanjutnya yang kedua ini ada gugus fungsi O. O di tengah-tengah ya. Ini strukturnya ROR aksen. Nah, R ini merupakan tadi rantai karbon ya, sama ROR. Oke, ini contohnya. Kemudian ada yang ketiga gugus fungsi COH yang tadi dicontoh ada ya. Ini merupakan aldehid. Aldehid ini, nah ini strukturnya RCOH, R-nya rantai karbon. Ini contoh dari senyawa aldehid. Ya, kemudian yang keempat ada keton. Keton ini gugus fungsinya CO, gitu ya. CO rangkap 2. Nah, di pinggir-pinggirnya ini keton, ini tuh adalah R, C yang berikatan dengan O rangkap 2, ini adalah R, ini juga R sama ya. Tuh, berikatan dengan rantai karbon dan rantai karbon. Beda dengan ether, kita bedakan ya. Kalau ether itu di tengah-tengah O-nya. Kalau ini O-nya berikatan rangkap 2 dengan C. Ini contoh senyawanya bisa kalian lihat. Kemudian ada gugus fungsi dari asam karboksilat. Nah, COOH ya gugus fungsinya. Atau biasa disebut seperti ini nih, COOH gitu ya. Kalau ditulis rumus molekulnya. Oke, asam karboksilat atau nama lainnya asam alkanoat. Ya, asam alkanoat. Ini strukturnya RCOOH. R-nya adalah rantai karbon. Ini contohnya. Kemudian yang keenam ada gugus fungsi COOR. COOR apa namanya? Ester gitu ya, senyawa ester atau alkil alkanoat. Nah, ini strukturnya. Ini yang di sebelah sini, sebelah kiri itu berikatan dengan R, rantai karbon ya. COOR. RCOOR ini gugus fungsinya. Kemudian ada yang ketujuh, ini gugus fungsinya X. Apa itu X? X itu merupakan halida. Unsur halida, halogen. Unsur halogen itu apa aja? FCl-BrI gitu ya. FCl-BrI. Nah, golongan senyawanya disebut sebagai haloalkana yang terdiri dari halogen dan alkana gitu ya, atau nama lainnya adalah alkil halida. Strukturnya RX gitu ya, rantai karbon berikatan dengan X, halogen gitu. Nah, di sini ada contohnya halogennya apa di sini? Cl ya. Oke, itu. Yang pertama akan kita bahas adalah alkohol dan ether. Oke, gimana alkohol dan ether? Struktur molekul dari alkohol dan ether. Alkohol dan ether merupakan isomer fungsional. Jadi dia berisomer gitu ya, antara alkohol dan ether berisomer. Isomernya gugus fungsi. Jadi disebut isomer fungsional. Gugus fungsinya saling berisomer. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya yang berbeda. Gugus fungsinya berarti beda gitu ya. Di sini bisa kita lihat rumus molekulnya sama, CnH2n plus 2O. Itu ya, ether juga sama. Oke, rumus strukturnya kalau alkohol ROH, kalau ether ROR. Itu. Terus gugus fungsinya. Ini alkohol OH, tadi udah dibahas ya di awal. Gugus fungsinya kalau ether OR gitu ya. Kemudian contoh dan nama senyawanya. Kalau alkohol ada metanol. Ini CH3 itu metana gitu ya. Kalau dari alkana, karena ini berikatan dengan OH jadi metanol. Oke, ini ada dimetil ether atau metoksimetana.
Selanjutnya, tata nama dari alkohol berdasarkan IUPAC. Gimana tata namanya? Penamaan secara sistem IUPAC yaitu dengan mengganti akhiran A pada alkana dengan akhiran ol. Jadi kalau misalkan alkana, kita lihat aja ya sambil lihat. Alkana menjadi alkanol. Caranya, yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH. Jadi seperti penentuan tata nama di alkana ya, kita tentukan dulu gugus rantai utamanya gitu ya, atau rantai induknya. Kemudian kalau di alkohol itu rantai utamanya yang berikatan dengan OH gitu ya, yang mengandung gugus OH. Selain itu, atom karbon lain sebagai cabang. Terus yang kedua, memberi nomor pada rantai induk yang dimulai dari salah satu ujung rantai, sehingga posisi gugus OH dapat mendapat nomor terkecil. Jadi yang paling dekat dengan gugus OH itu diberi nomor terkecil. Kemudian urutan penamaan. Nomor atom C yang mengikat cabang nomor atom C yang mengikat gugus OH, kecuali untuk C nomor 1 nama rantai induk gitu ya. Ini urutan penamaannya. Terus rantai induknya berarti alkanol. Kita lihat contoh aja ya langsung biar paham. Oke. Ini ada etanol. Ini salah ya penomorannya, harusnya 3-nya di bawah. Sebentar, di ini dulu. Nah, gini ya. Contoh di sini ada apa aja? Ini etanol. Yang pertama ada etanol. Kenapa dinamai etanol? Kita lihat ini. Yang pertama kita tentukan rantai utamanya atau rantai induk. Ya, rantai utama ini aja ya. Berarti ada C, ada 2C ya. Berarti kalau di alkana 2C itu adalah etanol. Ini rantai lurut. Jadi kita tidak perlu menentukan cabang kalau di sini ya. Jadi kalau di alkana ini namanya etana. Karena ini berikatan dengan OH, jadi namanya dirubah menjadi akhiran ol, jadi etanol gitu. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada masih rantai lurus, C-nya ada 1, 2, 3, berarti propana ya kalau di alkana. Nah, karena ini alkohol berikatan dengan gugus OH, jadi namanya propanol gitu ya. Gampang ya. Nah, ini contoh lagi untuk rumus struktur yang seperti ini. Ini memiliki cabang. Kita tentukan rantai utamanya yang terpanjang berarti ya 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Itu ya. Kemudian kita lihat beri nomor. C yang nomor 1 adalah C yang dekat dengan gugus OH, yaitu yang ini. Berarti ini merupakan C nomor 1. Tuh, C nomor 1, kemudian C nomor 2, 3, dan 4. Ini yang dilingkari merah ini merupakan rantai utama ya. Nah, terus di C nomor 2 itu ada metil. Itu ya, ada cabang. Ada cabang CH3. Berarti kalau CH3 namanya metil. Berarti cara penamaannya nomor atom C yang mengikat cabang. Nah, berarti nomor atom C yang mengikat cabang kan nomor 2 ya. 2 disebutkan cabangnya, nama cabangnya itu 2 strip metil. Nah, ini kemudian rantai karbonnya ada berapa gitu. Ada 4. Kalau 4 berarti butan gitu ya. Jadi akhirannya ol. Jadi butanol, 2 metil butanol gitu. Oke.
Kalau di sini ada keterangannya, gugus OH berada di C nomor 1, maka tidak perlu disebutkan gitu. Ini kan gugus OH-nya terikat pada C nomor 1 ya, jadi tidak disebutkan 1 butanol misalkan. Jadi langsung aja 2 metil butanol. Contoh lain, oke, kita lihat untuk yang contoh keempat berarti ya, ini ditentukan rantai terpanjangnya berarti ini ya, ada 6 rantai, 6 karbon. Kemudian kita tentukan cabangnya ada di C nomor berapa. Nah, penomoran atom C-nya itu dimulai dari C yang lebih dekat dengan OH gitu. Berarti kalau misalkan dari sini 1 2 3 4 baru ketemu C yang mengikat OH ya. Tapi kalau dari sini 1 2 3 udah ketemu sama C yang mengikat OH, berarti penamaannya dari kanan gitu. Nah, berarti kemudian kita lihat cabangnya ada di nomor berapa? Di C nomor berapa? Ada di C nomor 2. Berarti namanya 2 strip metil gitu ya, karena ini cabangnya merupakan metil CH3. Strip lagi C yang mengikat OH di nomor berapa gitu ya. Berarti OH-nya terikat pada C nomor 3. Berarti 3 strip heksanol gitu. Nah, beda dengan yang tadi ya. Kalau ini gugus fungsi OH-nya berada di atom C nomor 3. Berarti kalau misalkan nomornya 3 itu disebutkan, nomor 2 disebutkan gitu ya. Ini kenapa heksanol? Karena rantai C-nya ada 6. Jadi kalau 6 kan heksana, kalau di alkana. Berarti kalau alkohol jadi heksanol. Tuh. Kemudian ini tata nama alkohol secara ini trivial ya, penamaan trivial, secara trivial, yaitu dimulai dengan menyebut nama gugus alkil yang terikat pada gugus OH, kemudian diikuti kata alkohol. Kayak tadi nama lain dari alkohol itu kan alkanol gitu ya, alkil alkanol. Jadi kalau misalkan nama trivialnya di sini alkilnya itu adalah gugus R alkanol dari OH-nya gitu ya. Contoh ini ada etanol. Kalau tadi etanol ya, ini karena rantainya ada 2. Tuh, nah nama trivialnya adalah diganti jadi alkil alkohol. Alkilnya itu ini R sebagai alkil. Jadi akhirannya il gitu ya. Kalau etana berarti jadi etil alkohol disebutkan OH-nya gitu. Terus untuk contoh yang kedua, ini ada C-nya 3 berarti prop gitu ya. Propil karena dia jadi alkil. Jadi akhirannya il, propil alkohol. Itu nama trivialnya, gampang ya. Nah, alkohol berdasarkan gugus OH-nya, posisi gugus OH itu dibedakan menjadi alkohol primer, sekunder, dan tersier. Yang seperti apa alkohol primer? Nah, ini merupakan alkohol primer, yaitu alkohol dengan gugus OH yang terikat pada atom C primer. Ya, atom C primer itu apa sih? Jadi di sini gugus OH pada alkohol primer, gugus OH terikat pada C yang mengikat satu C yang lain. Oke, dilihat ya. Ini contohnya ada butanol. C yang ini, C yang mengikat OH, dia mengikat satu C yang lain gitu ya. Tangan yang lainnya mengikat 2H. Oke, untuk di propanol. Nah, ini OH-nya terikat pada C yang mengikat satu C yang lain ya, sama C primer namanya. Jadi ini disebut sebagai alkohol
primer. Kemudian alkohol sekunder merupakan alkohol dengan gugus OH yang terikat pada atom C sekunder. Atom C sekunder yang gimana? Yaitu atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Contoh di sini ada 2 butanol. Berarti OH-nya terikat pada C nomor 2. Oke, kita lihat C sekunder. Nah, berarti ini disebut sebagai C sekunder. Kenapa? Karena dia mengikat 2 C yang lain, gitu ya. Nih, tangan di sebelah kanan dia mengikat 1 C, di sebelah kiri mengikat 1 C, gitu ya. Berarti ini merupakan C sekunder. Nah, disebutlah sebagai alkohol sekunder, gitu. Kemudian nah ini ya, ini berarti C yang diberikan tanda bintang ini C sekunder gitu. Kemudian alkohol tersier adalah alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C tersier. C tersier berarti atom C gugus OH terikat pada atom C yang mengikat 3 atom C yang lain, gitu. Nah, ini C yang mengikat OH, dia mengikat 3 atom C yang lain. Tuh ya. Jadi kan C memiliki 4 tangan nih ya. Yang satu kan dia berikatan dengan OH. Nah, 3 tangan yang lain dia berikatan dengan atom C. Ini contohnya di kanan, di atas, di kiri dia mengikat 1 atom C. Jadi 1, 2, 3. Kalau dia mengikat 3 atom C yang lain, berarti merupakan C tersier. Jadi ini merupakan senyawa alkohol tersier. Namanya apa? 2-metil 2-propanol. Kemudian nah, alkohol ini bisa memiliki gugus OH lebih dari 1. Disebutnya polialkohol. Adalah golongan alkohol yang memiliki gugus OH lebih dari 1. Contohnya ini ada 2. Nah, kalau ada 2 seperti ini tinggal ditambahkan penamaannya jadi ada di ya. Di itu berarti 2, diol gitu. Kalau 3 triol gitu ya. Triol. Ini berarti 2,3 butanadiol. Butandiol. Oke, lanjut. Eter. Nah, tata nama eter berdasarkan IUPAC. Alkoksi alkana adalah nama IUPAC untuk senyawa dengan rumus ROR. Ini berarti gugus fungsi dari eter ya. Nah, alkoksi singkatan dari alkil oksigen. Mengikuti aturan berikut nih tata nama dari eter. Yang pertama, jika R yang berbeda, maka yang menjadi nama alkoksi adalah R dengan rantai R yang lebih pendek. Sedangkan alkana adalah rantai R yang lebih panjang. Nah, contoh di sini nih. Misalkan yang ini R-nya lebih pendek, maka diberi nama alkoksi. Kalau yang R ini lebih panjang berarti namanya alkana. Gitu. Atau misalkan yang di sebelah kanan yang di sebelah kiri yang lebih panjang, maka yang di sebelah kiri ini disebut sebagai alkana, yang di sebelah kanannya jadi alkoksi. Itu contoh. Ini ada CH3O CH3. Nah, ini sama ya, nggak ada yang lebih panjang, nggak ada yang lebih pendek. Jadi namanya metoksi metana. Ini tata nama berdasarkan IUPAC. Terus ini, nah ini berarti yang kiri lebih pendek ya, ada 1 C, yang di kanan ada 2 C. Berarti yang jadi alkoksi yang lebih pendek ini berarti ya metoksi. Terus yang 2 ini jadi etana. Jadi namanya metoksi metana. Jadi kalau misalkan metil diganti akhirannya jadi oksi gitu ya. Jadi metoksi kayak gitu. Ininya alkana. Jadi etana, bukan etoksi etana. Kalau etoksi etana salah ya. Jadi yang lebih pendek itu disebut sebagai alkoksi. Itu penamaannya jadi berubah. Jadi belakangnya jadi oksi.
Oke, yang kedua, penomoran digunakan untuk menunjukkan letak gugus alkoksi dan letak cabang alkil pada rantai alkana. Penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus alkoksi atau OR gitu ya, gugus OR. Sebagai contoh gitu ya, ini ada contoh struktur tanpa cabang. Oke, berarti yang rantai pendeknya ini ya, CH3. Jadi dia sebagai metoksi. Kemudian ini yang panjang ada 4, C-nya berarti sebagai alkana. Penomorannya dimulai dari kiri. Kenapa? Karena ini pada C nomor 2 dia sudah berikatan dengan gugus OR gitu ya. Nah, lihat kalau misalkan dari kanan 1, 2, 3 dia baru bertemu dengan gugus OR, C yang mengikat gugus OR. Jadi tetap yang lebih dekat dengan gugus fungsi itu diberi nomor terkecil gitu ya. Nah, berarti ini metoksinya berada pada C nomor 2. Jadi namanya 2 strip metoksi butana karena ini ada 4 ya. Oke, ini dalam penamaan jangan salah ya. Jangan salah, ini dalam penulisan strip atau koma itu berarti untuk memenggal angka gitu ya. Kalau strip antara angka dengan huruf gitu. Ini jangan salah ya tata namanya kalau kalian nanti mengerjakan soal. Oke, untuk struktur dengan rantai utama alkana bercabang. Nah, ini untuk rantai utamanya yang bercabang. Ini berarti alkananya gitu ya, yang rantai panjangnya. Ini metoksi gitu ya, karena C-nya ada 1, CH3. Jadi metoksi. Metoksinya berada pada C nomor 2 sama ya. Ini penomorannya dimulai dari sini karena lebih dekat dengan gugus OR. Jadi namanya 2 metoksi, 3 metil. Metilnya disebut gitu ya, metil butana. Butana ini rantai utamanya, rantai alkananya. Seperti itu. Kemudian tata nama ether secara trivial. Nah, nama senyawanya adalah alkyl ether. Nama alkyl tidak diatur sesuai urutan alfabet. Contoh, berarti jadi alkyl 2 kali ya, alkyl ether. Nama trivialnya. Contoh di sini R yang pertama. Ini berarti ada propil ya. Ini ada metil gitu ya, ada 1 CH3. Ini C-nya ada 3 berarti propil. Maka namanya propil metil ether gitu, karena ini ada gugus fungsi ether. Jadi tinggal disebutkan aja ya, propil metil ether, atau boleh juga metil propil ether, karena di sini tadi nama alkyl tidak diatur sesuai urutan alfabet. Jadi bebas mau nyebut propil metil ether boleh, atau metil propil ether boleh gitu ya. Nah, contoh kedua ada ini berarti 1, 2, 3 propil. Ininya yang di kanan 1, 2 berarti etil ya, etil propil ether atau propil etil ether namanya sama ya. Jadi tinggal disebutkan alkilnya dua-duanya, kemudian akhirannya ether. Selanjutnya sifat fisik alkohol dan ether. Ini bisa kalian baca aja ya. Untuk sifat fisik mulai dari wujud, titik didih, titik leleh, kelarutan, daya hantar listrik gitu ya. Nah, ini kemudian ada ikatan hidrogen. Nah, di alkohol ada ikatan hidrogen gitu ya. Termolekul terdapat ikatan hidrogen. Nah, di ether juga ada ini. Itu ya. Kemudian kepolaran. Alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH, di mana gugus OH inilah yang dapat polar itu berarti dia larut dalam air
karena adanya gugus OH. Jadi gugus OH ini bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air gitu. Nah ini kan kalau di sini ikatan hidrogennya antar molekul alkohol gitu ya. Selain bisa membentuk ikatan hidrogen dengan molekul alkohol lain, dia juga bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Maka dia disebut bersifat polar gitu ya. Tapi kalau misalkan gugus karbonnya, rantai karbonnya lebih banyak gitu ya, sedangkan gugus hidroksil atau gugus OH-nya itu sedikit, dia kepolarannya kan berkurang gitu ya, bahkan bisa menjadi non polar kayak gitu. Kemudian ini kalau ether, molekul ether tidak begitu polar sehingga kelarutannya dalam air sedikit gitu, karena meskipun dia bisa berikatan dengan memiliki atau bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air, tapi dia memiliki rantai karbon yang lebih banyak ya dari alkohol gitu. Dia oksigennya itu berikatan dengan air ya, jadi kelarutannya sedikit gitu, karena rantai karbon ini rantai karbon ini bersifat non polar gitu ya, dia tidak larut dalam air. Oke, nah ini sifat kimia. Yang tadi sifat kimia ya. Oke, yang selanjutnya ini juga sifat kimia. Kereaktifan alkohol dapat bereaksi dengan logam, kalium dan natrium ether sangat tidak reaktif. Ya. Terus alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. Kenapa? Karena alkohol tersier tidak memiliki atom H yang dapat dioksidasi gitu ya, karena C yang mengikat OH-nya itu mengikat 3C yang lain kayak tadi ya, contoh yang di awal kita bahas. Oke, itu tinggal kalian baca. Nah, reaksi pada alkohol, ada reaksi dehidrasi. Dehidrasi berarti pelepasan H2O. Ini direaksikan dengan apa? Asam sulfat gitu ya, pada suhu 180 derajat. Reaksinya kesetimbangan. Gitu. Nah, sehingga dihasilkan H2O. Artinya dilepaskan H2O. Makanya disebut dehidrasi gitu ya, pelepasan H2O. Jika reaksi dipanaskan pada temperatur 140 derajat Celcius akan terbentuk ether. Nah, kalau alkohol dipanaskan dalam suhu 140, dia akan membentuk ether. Tapi sama melepas H2O. Kalau misalkan pada suhu yang lebih panas ini menghasilkan alkena gitu ya. Kemudian ada pembentukan ester atau esterifikasi. Jadi alkohol ini bisa dibentuk menjadi ester, yaitu dengan direaksikan dengan asam karboksilat atau RCOOH. Itu asam karboksilat ditambah dengan alkohol, dia akan menghasilkan ester plus H2O. Oke, ini ya. Asam asetat contohnya ditambahkan dengan etanol yang merupakan alkohol, maka akan menghasilkan etil asetat. Kemudian reaksi membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, alkohol primer tadi dioksidasi ya, di sifat kimia disebutkan. Berarti untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier itu kita bisa mereaksikannya dengan zat pengoksidasi. Jadi kalau alkohol primer itu dapat dioksidasi, mula-mula akan menjadi aldehid. Aldehid yang dihasilkan siap menjadi asam karboksilat gitu. Jadi awalnya jadi aldehid, kemudian jadi asam karboksilat. Jadi oksidasi alkohol primer dengan zat oksidator kuat akan menghasilkan asam karboksilat. Kalau alkohol sekunder, dia dioksidasi menjadi keton gitu ya. Ini contoh dari alkohol primer, berarti C-nya mengikat 1C yang lain gitu ya. Dioksidasi
dia menghasilkan aldehid, kemudian menghasilkan asam karboksilat, gitu ya, sebagai produk akhirnya. Kemudian kalau ini berarti ini yang sekunder, itu ya, sekunder CH2OH, alkohol sekunder. Berarti dia akan terbentuk keton, gitu ya, membentuk keton. Nah, ini kemudian ini reaksi pada eter. Reaksi dengan PCl5. Eter direaksikan dengan PCl5 akan membentuk apa ini? RCl. Jadi berarti apa ini halo alkana, gitu ya. Karena ini R-nya merupakan rantai karbon, alkana. Ini Cl merupakan halogen. Nah, RCl, POCl sebagai hasil sampingnya. Kemudian biasa bereaksi dengan HI. Ester bereaksi atau terurai dengan asam halida, terutama HI, membentuk alkohol dan alkil halida. Jika asam halida terbatas, maka reaksinya seperti ini. Eter direaksikan dengan HI akan membentuk alkohol dan alkil halida. Jika asamnya berlebihan, asam halidanya berlebihan, maka akan membentuk alkil halida dan H2O. Alkoholnya enggak terbentuk, gitu ya. Oke, ini kemudian ada sintesis alkohol dan eter. Ini bisa kalian lihat pembuatan alkohol, reduksi aldehid dan keton, hidrolisis alkil hidrogen sulfat, kemudian hidrasi alkena, hidrolisis ester, pembuatan alkohol menggunakan reagen Grignard. Ya, kemudian ada pembuatan eter. Nah, ini dari alkil halida ditambah dengan alkoksida menghasilkan eter, gitu ya. Kegunaannya. Nah, ini kegunaan alkohol dan eter. Metanol sebagai pelarut, etanol sering kita gunakan sebagai pelarut organik, gitu ya, kalau di laboratorium. Juga bahan baku dasar dalam industri pewarna, kosmetik, bahan bakar, dan obat sintesis. Etanol juga digunakan dalam campuran minuman beralkohol. Api bersifat adiktif. Nah, etanol ini biasa kita temui, gitu ya, yang biasa kita temui. Ada di minuman beralkohol, gitu ya, di kosmetik, terus yang di apotek tuh yang alkohol 70%. Nah, itu merupakan etanol, gitu ya. Kemudian eter kegunaannya dipakai sebagai pelarut senyawa non-polar. Kalau di etil eter digunakan sebagai pelarut dan obat bius atau anestesi, dan masih banyak lagi, gitu ya, kegunaan dari senyawa-senyawa golongan alkohol dan eter lainnya.